Hei rakyat, bacalah dan bacalah. Ini mungkin adalah arti daripada Iqra, bacalah. Bacalah, garis titis tulis uripmu. Nun sewu Mbah, Satria Piningit ini konon kalau kita melihat di konten-konten lain itu bisa membaca hati orang, atau bisa membaca pikiran orang, atau bahkan bisa membaca tanda-tanda alam, Mbak. Nah ini menurut panjenengan kinten-kinten kepripun, Mbak? Om lahing jati nuguni kacata-cata leluhur Nusantara tapi uluk salamunya. Tapi uluk salamunya. Kalau membaca itu sih setiap orang mungkin kadarnya ya, ada kemampuannya ya, tapi memang kalau Satria Piningit itu ya ada keistimewaan tersendiri. Tapi kan yang jelas tidak mungkin untuk membaca oh kamu, dan beliaunya juga takut kalau itu hal yang pamali. Pamali itu apa itu? Pamali Pantang. ya, pantang dilakukan untuk apa, membaca oh kamu ini garisnya ini gitu loh, kamu kayaknya nanti kelak akan begini-begini. Jadi kalau begitu kan pantang ya, pantang dilakukan. Karena apa pantang? Karena mendahului secara hukum hakikatnya, mendahului kersaning yang agung atau mendahului kehendak Tuhan ya. Sehingga tentunya bagaimana caranya, walaupun tahu kan cenderung pura-pura nggak tahu. Orang sudah ibaratnya sudah sampai kepada ulah rosonya yang itu, sampai toto sing roso caranya, sampai rasa yang paling dalam, hingga tidak ada yang paling dalam cara menggalinya rasa itu, sang satria itu. Sehingga kemungkinan beliau malah akan memberi seruan atau mengajak atau menghimbau ya, atau memberikan rujukan. Kalau memerintah hakullah juga ini, bukan hakul adamnya. Itu pada hakikatnya manusia menyuruh manusia ya nggak boleh sembarangan gitu loh, artinya akan memberi ajakan atau rujukan atau himbauan atau bahkan menyerukan kepada seluruh rakyatnya atau kawulanya atau warga negaranya agar bisa membaca jati diri, membaca jati diri dan suratan hidup. Itu suratan hidup ini yang cara bahasa yang dalam literasi itu suratan tangan. Suratan tangan yang Suratan takdir itu. suratan takdir ya. Kowe urip meng bumi, diturunkan ke bumi, kijane kon ngapa? Kamu diturunkan ke bumi ini, garis titis tulisnya hidupmu untuk apa? Begitu loh. Kira-kira demikian. Garis titis tulisnya hidup atau suratan tangan. Suratan tangan masing-masing manusia itu kan sesungguhnya ada. Dari rezeki itu jelas kaitannya dengan profesi mungkin ya. Profesimu apa? Terus kalau pati ibaratnya itu sih nanti tahapan sudah agak ke sana. Rezeki, pati, istri, jodoh ibaratnya seperti apa. Terus bejamu di mana, cila kamu di mana. Kembali lagi pada layang kalimat sada yang sudah saya tentukan. Jadi di situ setiap warga negara atau setiap masyarakat diajak untuk bisa, hai ketahuilah garis titis tulis hidupmu. Lah bagaimana caranya ini? Bagaimana caranya ini? Otomatis dia itu mengajak kepada apa? Bedaheng roso. Mungkin nanti akan ada timbul kayak zaman dulu kan, setiap hari kelahiran mesti ditirakati gitu loh. Terus kalau Kanjeng Nabi Muhammad itu hari Senin, hari Kamis kan. Nah nanti itu ditiru gitu loh. Kalau di sini mungkin hari kelahiran merupakan bundel atau patokannya,
nanti terus ada jenjeman patang puluh yang pokoknya tabiat atau apa dasar-dasar budaya adiluhung Jawa ini mungkin akan dipulihkan kembali. Saya katakan ya, dasar-dasar prinsip budaya adiluhung Indonesia ini, khususnya Jawa ini, itu akan dikembalikan. Contoh, untuk bisa mengetahui garis titis tulisnya hidup, umpama ini, mesti mengerti huruf Jawa yang dari Hono sampai dengan Botongo. Hono itu kan artinya ada, gitu loh. Terus sampai dengan Botongo, gitu loh. Umpama seperti itu. Lalu mengapa huruf Jawa itu ada 20 ibaratnya? Terus menempatnya di mana saja, gitu loh. Mungkin beliau akan membuat catatan kecil atau semacam, kalau dalam Pak Harto itu kan ada apa ya? Yang P4 itu kan ada butir-butirnya, gitu loh. Contoh itu seperti itu kan hanya catatan kecil kan. Nah, sila pertama berapa butir, sila kedua berapa butir, gitu loh. Terus sila ketiga berapa butir, sila keempat berapa butir, sampai dengan sila kelima berapa butir. Lah itu mungkin nanti semacam catatan kecil di mana merupakan rujukan, di mana merupakan himbauan dari Sang Satria ini untuk bisa masing-masing masyarakat, masing-masing rakyat untuk bisa mengetahui garis titis tulisnya hidup itu. Lah terus untuk apa, gitu loh, sehingga nanti tidak ada gaduh. Kan ada seseorang pelawak ibaratnya lah, belum melawak, manusia baru lihat orangnya ini sudah apa? Sudah tertawa dulu. Karena memang flotnya dia atau makomnya dia atau garis titis tulisnya hidup itu untuk jadi pelawak, gitu loh. Jadi tidak ada kegaduhan, tidak ada ibaratnya wah aku kok wis seprono seprene, gitu. Sudah dari awal sampai akhir saya kerja begini masih sengsara saja, kelihatannya ini nggak ada nanti. Nah, jadi tidak ada kegaduhan umpamanya itu. Sang Satria ini akan bisa membedakan. Hei, kamu artis apa ustadz sih, gitu loh. Kalau sekarang kan gaduh. Nah, jadi kalau disposisi artis ya kayak artis, bukan ustadz kayak artis atau artis kayak ustadz, gitu loh. Sehingga tidak ada semacam kegaduhan, semacam ibaratnya apa? Semacam miss atau benturan pada dirinya sendiri, pada masing-masing rakyatnya. Jadi artinya nanti kepada arahan setelah dibangun ini kepada jiwanya. Jadi kalau sudah mengetahui urusan garis titis tulisnya hidup, itu akan tersadar kepada pembentukan jiwa, gitu. Pembentukan jiwa masing-masing rakyat, artinya jiwa apa, gitu, apa jiwa satria, apa jiwa, kalau dalam dulu itu Buddha apa Hindu itu kan ada kasta ya. Nah, cuma ini tidak sistem kasta, tapi ini justru lebih ibaratnya garisnya dari petani ya petani, pedagang, gitu loh ibaratnya. Pedagang nanti, oh jangan meniat itu, tapi imbal setimpal saja, sehingga tahu bagaimana garis titis tulisnya hidup, sehingga tidak ada kegaduhan yang nyata yang menjadi polemik dalam dirinya sendiri, terus terekspresi atau terletupkan kepada orang lain. Makanya kan ada kegaduhan yang ibaratnya apa, manusia ini terus, wah aku sengsara boy, kamu yang kepenak, gitu loh. Kan akhirnya tidak ada iri dengki, gitu loh. Saya rasa intinya membaca suratan hidup itu adalah membaca garis titis tulisnya hidup, kamu untuk apa hidup di bumi. Lalu mungkin kepada jodohnya sepantasnya seperti apa, nanti masyarakat bisa membaca sendiri-sendiri, karena walaupun tahu kan tidak mungkin. Kamu jodohnya ini, namanya menghakimi manusia dong. Nggak boleh manusia menghakimi manusia, gitu. Berarti apakah nanti apa ya istilahnya menjadi pusat pertanyaan orang, kan setiap pada umumnya kan nggak bisa ini Mbak, membaca suratan hidup itu kan termasuk tahapan yang sulit, apalagi kita kemarin telah mengulas tentang manembah, tentang panembahan dan sebagainya. Lalu bagaimana dengan kondisi masyarakat yang banyak istilahnya, harus seperti apa Mbak? Temanya begini Mas, secara garis besar
Pancasila jika ada butir-butirnya minimal ada referensi. Ini ada referensi dalam mengamalkan Pancasila. Lah, ketika hal ini digali kembali dengan referensi yang tepat, otomatis sang satria ini jelas sudah punya loh caranya. Kalau kamu ini adalah begini gitu loh, nanti terus ibaratnya ke Perdana Menterinya, apa kalau kerajaan nanti juga ke patihnya, instruksi kayak itu. Oh, caranya begini, dicoba, dan di situ nanti ada sebuah ilham tersendiri pada masing-masing manusia. Cara anunya ilham apa ya? Petunjuk lah ibaratnya. Ada petunjuk tersendiri, baik melalui mimpi, melalui apa gitu ibaratnya. Sebab ini menyangkut kunci keselamatan. Kunci keselamatan hidup di dunia dan hari akhirnya. Kan saya pernah ibaratnya. Jadi kanggo ndodok seleke itu menempatkan dirinya pada dirinya sendiri, harus betul-betul tersadar pada kodrat. Ya, sekali lagi saya katakan, agar setiap rakyat betul-betul tersadar pada kodrat. Tidak camat pengen jadi bupati kepengen jadi gubernur gitu kan. Kan seperti itu sekarang. Akhirnya karena kacaunya itu, sistem politik berjalan, sekarang kita bisa lihatlah, kita rasakan sekarang. Alangkah sebenarnya kalau kasarnya ngomong, betapa malunya bangsa Indonesia sekarang. Dari mulai puncak pimpinan tertinggi sampai yang bawah ini sudah pemarah semua kan. Bentar-bentar marah, dan niscaya ini nanti kalau itu sudah tidak ada lagi. Karena apa? Peta politik ini harus dibangun dari peta batin gitu loh. Peta politik adalah ekspresi daripada peta batin. Artinya kita melangkah berdasarkan petunjuk, akal budi, petunjuk dari ilham ilahi, akal budi hanya untuk membantu petunjuk ini. Contoh, umpamanya Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Muhammad, engkau hijrah. Lah, akal budi ini kan membantu. Kanjeng Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah apa ya itu ya. Lah, contohnya seperti ini. Lah, ini kurang lebihnya nanti anunya seperti itu. Hei rakyat, bacalah dan bacalah. Ini mungkin adalah arti daripada ikro, mungkin itu loh. Bacalah, garis titis tulis uripmu. Jika engkau terlahir dari sosok A, ibaratnya jangan engkau bermimpi menjadi anak artis ibaratnya gitu loh. Sosok dalam arti yang orang desa, berkhayal jadi anak artis, kira-kira kacau nggak? Nah, intinya membaca suratan hidup itu adalah untuk ndodok seleke mensadarkan masyarakat dan warga negaranya kepada sadar kodrat ini. Cara yang saya anukan kan, menungso urip saka kodratullah, gaweane Allah umat Kanjeng Nabi Rasulullah, pegaweane sadat kelawan iman, panganane sabar ndarmo narimo, agama suci. Saya kan sudah pernah itu dulu di konten apa, kunci keselamatan itu kan. Kemungkinan itu bukan kemungkinan, artinya kurang lebihnya seperti itulah. Kurang lebihnya mengajak, merujuk, menghimbau seluruh rakyatnya, seluruh warga negaranya untuk membaca suratan hidup masing-masing dirinya. Terima kasih. Menggana rasa